Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Azza akan membahas tentang nyeri. Nyeri dibagi berdasarkan durasi, intensitas, dan etiologi atau kausatif. Nyeri berdasarkan durasi dibagi menjadi akut dan kronik. Dalam jurnal Gerald and Robert dalam ensiklopedia edisi 2013 disebutkan bahwa nyeri akut terjadi kurang dari 3 bulan dan nyeri kronik lebih dari 3 bulan. Adapun nyeri subakut minimal 6 minggu dalam kurang dari 3 bulan. Ada juga jurnal yang menyebutkan bahwa nyeri akut terjadi kurang dari 3 bulan dan nyeri kronik terjadi lebih dari 6 bulan. Ada juga nyeri subakut yang terjadi 3-6 bulan. Kemudian berdasarkan intensitas dibagi menjadi mild, moderate, and severe, di mana mild dapat tereda dengan NSAID, kemudian moderate mulai mengganggu aktivitas sehari-hari yang akan tereda dengan opioid lemah, kemudian severe sangat mengganggu aktivitas sehari-hari dan akan tereda dengan opioid kuat. Kemudian berdasarkan etiologi atau kausatif dibagi menjadi nociceptif, neuropatik, nociplastik, dan mixed pain. Di mana nociceptif dibagi menjadi somatik dan visceral. Kemudian neuropatik dibagi menjadi sentral dan perifer. Nyeri nociceptif merupakan nyeri akibat adanya rangsang mekanik maupun kimiawi, yang mana lokasinya jelas, waktunya terbatas, bisa menjadi kronik. Dan nyeri nociceptif ini bisa reda dengan analgesik atau NSAID. Kemudian nyeri nociceptif ini dibagi menjadi somatik dan visceral, di mana somatik ini termasuk muskuloskeletal injury, trauma, artritis, luka bakar, burn, atau dan post operasi. Kemudian pada visceral bisa myocardial infarct, abdominal kolik, dan dysmenorrhea. Ya, contoh-contoh lainnya nociceptif ini ada back pain, terus osteoartritis, rheumatoid arthritis, gout, sprain, kemudian juga bisa ankylosing spondylitis. Kemudian untuk yang nyeri neuropatik ini dia tidak bisa reda dengan analgesik atau NSAID karena adanya kerusakan atau lesi pada saraf itu. Jadi berbeda dengan yang nociceptif tadi ya. Kemudian nyeri neuropatik ini dia terasa seperti kesemutan, terbakar, tersetrum, dan disertai baal. Neuropatik ini terjadinya kronik dan lokasinya susah ditentukan. Kemudian contohnya ada spinal cord injury, trigeminal neuralgia, multiple sclerosis, CTS, dan polineuropati. Kemudian untuk yang pada nyeri neuropatik ini dia tidak bisa reda dengan NSAID, jadi dia dikasihnya antidepresan atau anti kejang, bisa dengan pregabalin atau gabapentin. Kemudian untuk nociplastik ini dia nyeri akibat sensitisasi sentral atau biasa disebut dengan dysfunctional pain. Contohnya seperti cystitis, fibromyalgia, irritable bowel disease, chronic fatigue, ataupun temporomandibular disorder. Yang terakhir adalah mixed pain. Mixed pain ini kombinasi dari ketiga kelompok nyeri tadi. Jadi ada nociceptif, neuropatik, dan nociplastik. Jadi pada mixed pain ini bisa dengan NSAID atau kortikosteroid ataupun antidepresan anti-kejang seperti pregabalin, gabapentin tadi. Bisa juga dengan opioid seperti tramadol gitu. Kemudian NSAID sendiri itu dibagi menjadi selektif dan non-selektif. NSAID yang non-selektif dia menghambat dari COX-1 dan COX-2. Kalau yang selektif
negatif, dia hanya menghambat dari COX-2, di mana COX-1 dia merespon pada prostaglandin I2 dan E2 serta tromboksan A2, yang mana akan berpengaruh pada renal, kemudian aktivitas dari platelet, kemudian juga GI, mukosa GI, gastrointestinal. Untuk yang COX-2, dia hanya merespon pada prostaglandin, sehingga efeknya hanya untuk inflamasi, fever, atau pain. Jadi kalau misal untuk orang dengan gangguan gastrointestinal atau gangguan renal itu sebaiknya menggunakan yang NSAID yang selektif, yang selektif ya, yang hanya menghambat COX-2, karena COX-1 itu dia akan berpengaruh pada gastrointestinal dan renalnya. Ya, sementara itu dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.